Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min da'atin yastajabu laha. Baik, melanjutkan pembahasan kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Terakhir pembahasan kita adalah bab maf'ul bih. Maf'ul bih yaitu pada poin nomor 3 nggih. 2 nomor 3. Oh iya, itu 3. Iya. Itu cetakannya kurang ini. Poin nomor 3 yang judulnya adalah yakunul maf'ulu bi alif ba. Niku nggih. Judulnya apa? Macam-macam macam-macam maf'ul bih. Jadi maf'ul bih terbuat dari jenis apa saja. Maf'ul bih terbuat dari jenis apa saja. Dan kita sudah jelaskan pekan kemarin, meskipun tidak terperinci secara global saja, bahwasanya maf'ul bih terbuat dari apa aja, Pak? Yang pertama, maf'ul bih dari isim mu'rab. Nah, isim mu'rab. Isim mu'rab isim apa aja? Isim dohir garing isim mu'rab sama, garis miring sama. Maksudnya sama, hanya istilahnya, penamaannya berbeda, tapi maksudnya sama. Isim mu'rab atau isim dohir apa aja? Mufrad, betul. Mutsanna, jamak yang 3 itu apalagi? Asmaul khamsah, maksur, mangkus, iya itu. Nah, itu semua isim mu'rab atau isim dohir. Nah, jadi maf'ul bih tidak hanya isim mufrad saja. Banyak yang menyangka hanya isim mufrad, padahal mufrad, mutsanna, jamak ya bisa juga. Yang intinya adalah isim mu'rab atau isim dohir. Nah, di sini beliau imma isman mu'raban kama fil amthilati sabiqah. Maf'ul bih terbuat dari isim mu'rab sebagaimana di contoh-contoh yang lalu. Apa aja contoh-contoh yang lalu? Ya ini semuanya. Baik maf'ul bihnya yang 1 atau maf'ul bihnya 2. Baik yang 2 itu asluhuma mubtada wal khobar atau bukan mubtada dan khobar. Karena maf'ul bih terkadang hanya 1 dan bisa 2. Dan maf'ul bih yang 2 terbagi menjadi 2. Maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobar, dan maf'ul bih yang bukan asalnya mubtada dan khobar. Ada poin nomor B halaman 67 pekan kemarin. Ya. Poin B halaman 67. Itu 2 maf'ul bih tapi bukan asalnya bukan mubtada dan khobar. Oke, Niku. Masih ingat? Oh, nggak masuk kemarin. Oke. Ya, ini pekan kemarin ya kalau nggak salah kita bahas. Nah, ya, kemudian pekan kemarin juga sempat kita bahas macam-macam maf'ul bih. Poin nomor 3 ini. Terus yang pertama adalah maf'ul bih dari isim mu'rab atau isim dohir. Kita kemarin sudah bahas, meskipun tidak terperinci, tapi kita anggap selesai. Kenapa? Karena maf'ul bih sebelumnya itu semua adalah isim mu'rab. Nah, baik mutsanna atau jamak atau mufrad atau asmaul khamsah dan seterusnya. Nah, sekarang maf'ul bih yang dari jenis isim mabni. Nah,
Nah, kemarin sempat ditanya juga, isim mabni di mukhtarat itu ada berapa? Ada 5? Ada 8. Ada 8. Dengan catatan, Ana bilang pekan kemarin, tidak semuanya bisa menjadi maf'ul bih. Tidak semuanya. Kalau nggak salah hanya separuh yang bisa. Dan dari separuh itu kita nggak ambil semua. Cukup yang disebutkan sama beliau sudah memuyangkan ya. Ya, cukup yang disebutkan oleh beliau. Beliau menyebutkan 3 saja. Domir, baik muttasil atau munfasil. Kedua isim isyarah. Ketiga isim mausul. Sebenarnya adad murakkab bisa, tapi kita nggak usah ambil karena agak ribet kaidahnya. Jadi kita cukupkan 3 saja. Domir, baik yang domir muttasil dan domir munfasil. Kemudian isim isyarah, dan yang terakhir adalah isim mausul. Isim mausul. Sekarang masuk kepada maf'ul bih yang dari isim domir. Maf'ul bih dari domir. Halaman 67 bawah. Yang ba. Ada gambaran secara umum ini? Yang kita akan bahas adalah maf'ul bih dari jenis isim mabni. Isim mabni yang apa? Yang domir. Nah, jadi domir menjadi maf'ulun bih. Nah, hampir sepekan ini mungkin udah puluhan ya nomor tidak dikenal nelpon, pernah diangkat sekali ya, tak santri tak suruh ngomong penipuan gitu loh, banyak sekali ya. Intinya penawaran m-banking gini BCA, waduh banyak sekali, enggak berhenti. Ini kenapa nomorku kok penipuan nggak gimana ya biar nggak susah ya, tak biarkan. Banyak sekali, sehari mungkin bisa belasan kali. Iya benar, ganti terus sampai ganti terus ya. Diblokir, nanti datang nomor baru diblokir. Baik, sekarang adalah maf'ul bih dari isim mabni yang domir. Nah, kita sudah jelaskan bahwasanya domir itu terjadi pada jumlah fi'liyah atau ismiyah? Maf'ul bih, maf'ul bih terdapat pada jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Fi'il, terus ada fa'il, fi'ilnya muta'addi, ada maf'ul bih. Nah, al-maf'ulu bihi, nah, min ismin mabni. Isim mabni. Nomor 1 adalah domir. Nah, kita sudah jelaskan bahwasanya maf'ul bih itu formulanya adalah ada fi'il plus fa'il, terus fi'ilnya muta'addi, ada maf'ul bih. Nah, ada maf'ul bih. Ada yang ini agak terang. Iya. Ya. Fi'il, fa'il, fi'ilnya muta'addi. Fi'ilnya muta'addi. Nah, maf'ul bih dari domir. Nah, biasanya seperti ini Pak. Biasanya formulanya ya. Biasanya kalau
maf'ul bihnya muta'addi adalah fiil baik itu fiil madi atau mudhari atau amr. Dengan catatan fiil muta'addi ya. Dengan catatan adalah fiilnya muta'addi. Nah, fiil madi ini contoh yang muta'addi. Napa? Doroba, nasoro, jalasa, nggak ada maf'ul bihnya karena jalasa alal kursi bukan jalasa kursian. Syariba, qara'a, baik. Nambil, waalaikumsalam warahmatullahi. Syariba, waalaikumsalam, monggo. Syariba. Biasanya seperti ini formulanya, Pak. Nah, kalau maf'ul bih dari domir, pertama fiilnya madi, mudhari atau amar, yang penting muta'addi. Kalau syariba madi, mudhari'nya yashrabu, amarnya yashrabu, isyrab. Nah, isyrab. Nah, jenengan kan udah belajar tasrif lugawi, katam. Kan sudah hafid tasrif berarti. Ada hafid 30 juz, setengah 30 juz. Iya, hafid tasrif. Hafid. Iya. Yang penting nggak harus install ulang ya. Nah, jenengan kan belajar di tasrif lugawi itu, ini bisa ditasrif sebanyak 14 kata, betul nggak? Ini bisa berubah-ubah jadi 14 kata karena perubahan pelaku, ya kan? Syariba, syariba, syaribu, terus syaribu, syaribat, syaribata, sampai syaribtu, syaribna. Begitu juga dengan yashrabu, yashrabani, yashrabuna, tashrabu, tashrabani, yashrabana, terus sampai ashrabu, nashrabu. Kalau ini 6 ya. Isyrab, isyraba, isyrabu, isyrabi, isyraba, isyrabna. Ini 6 karena ini kan kata ganti orang kedua saja, 6. Nah, ini adalah fi'il muta'addi dan fa'ilnya berupa domir, ya kan? Fa'ilnya berupa domir nih. Syariba, syarib, isyrabu, yashrabani. Dan seterusnya sampai ashrobu, nashrobu. Kalau ini sampai syaribatu, syaribna. Ya. Kembali ke bahasan kita. Kalau maf'ul bihnya dari domir, biasanya fa'ilnya adalah domir juga. Ini kan syariba ini fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu huwa. Kalau syariba fa'ilnya adalah ini, ya, alif musanna ini isim nih Pak. Jangan disangka ini sekedar alif-alif huruf, bukan. Ini alif isim, pelaku ini. Namanya alif musanna atau alif isnain. Ini pelakunya syariba, ini alif ini. Syaribu pelakunya adalah jamaah. Syarib tu pelakunya tu, syaribna pelakunya na. Ini semua fa'il. Fa'il dari domir. Paham? Fa'il dari domir, bukan bahasan kita, bahasannya isim-isim rafa sama sabdur rahim. Kalau jenengan mempelajari macam-macam anwa'ul fa'il, salah satunya isim mabni. Isim mabni salah satunya isim domir. Ya, ini semua fa'ilnya. Berbeda kalau misalkan syariba Muhammadun. Mana fa'ilnya?
Muhammad, bukan domir, dohir ini. Kalau ini isim apa? Isim mu'rab ya. Isim mu'rab berupa isim mufrad ya kan? Kalau ini isim mabni berupa domir. Nah, kalau seperti ini, syariba fa'ilnya ini. Kalau syariba Muhammadani, mana fa'ilnya? Muhammadani. Tapi kalau ini syariba fa'ilnya adalah, iya, kata ganti orang apa ini? Orang kedua nih, alif isnin ini. Jadi perhatikan ini fa'ilnya. Nah, kembali kepada maf'ul bih. Sama Pak, ini juga fa'ilnya dhamir mustatir kalau ini. Kalau ini alif. Alif ini fa'il nih, alif musanna. Kalau ini jamaah ini. Nah, ini fa'ilnya. Ini isyrab mustatir, isyroba fa'ilnya alif musanna, isyrobu jamaah, isyrobi ya mukhatabah, ya itu isyrobi, isyrobna nun niswa, itu fa'ilnya. Nah, kenapa kok ana tekankan di fa'il-fa'il yang dari domir ini, ya kan? Karena maf'ul bih yang dari domir biasanya fa'ilnya juga dari domir. Nanti habis ini kalau sudah paham, nanti maf'ul bih yang dari domir tapi fa'ilnya seperti ini, si mu'rab nanti setelah ini. Yang penting paham ini dulu. Nggak capek-capek ya. Nomor tak dikenal dulu ya. Nah, baik, kembali. Jadi fi'il ini fi'il muta'addi sudah ada fa'ilnya. Ya. Salam. Ini adalah fi'il muta'addi yang ada mana fa'ilnya? Isim domir. Nah, ada yang mustatir, ada yang nampak mustatir, ada yang mustatir tidak nampak, takdiruhu huwa. Ada yang nampak ya ini alif isnin wawu dan seterusnya. Nah, ya. Jadi setelah kita ketahui bahwasanya maf'ul bih yang dari domir itu Pak, rata-rata fa'ilnya dari isim domir juga. Nah, sekarang kita masukkan maf'ul bihnya. Nah, kan sudah ada fa'ilnya semua. Contoh nih, syariba. Syaribahu. Nah, syaribahuma. Syaribahum. Syaribaha. Syaribahuma. Syaribahunna. Meskipun secara terjemahan gimana syaribahunna? Dia satu laki-laki makan banyak perempuan. Ya mungkin ya bukan orang misalkan. Intinya ana hanya menegaskan nih Pak, ini fa'ilnya ini domir mustatir. Ini namanya domir ini. Dia maf'ul bih. Dan dia namanya domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. Syaribahu, syaribahuma, syaribahum. Ini yang belakang-belakang ini sebagai maf'ul bih. Dan anak kebetulan nyomot yang ini. Seandainya nyomot yang ini nggak masalah. Syaribahu. Kalau ini pelakunya berarti dua ya kan? Syaribahuma. Syaribahunna. Seandainya nyomot yang ini nggak masalah. Syaribuhu. Seandainya nyomot yang ini syaribtuhu. Syaribtuhuma. Jadi intinya yang belakang ini adalah maf'ul bih, fa'ilnya terserah nyomot yang mana, tergantung jumlahnya. Misalkan aku minum kopi atau aku minum teh, tapi ana nggak pakai syaribtu syaya, syaribtuhu misalkan. Syaribtuhu sobahan. Mana maf'ul bihnya? Hunya, fa'ilnya mana? Tu. Nah, syaribtuhu. Gitu. Contoh, mereka dua orang tua itu minum teh, syaribahu. Begitu.
Mereka para perempuan minum teh syaribna hu, atau minum kopi syaribna ha, ya kan? Begitu. Karena kopi itu kohwa itu ha. Ha, kohwa kan muannas, jadi pakainya ha. Nah, ini maksud ana maf'ul bih dari domir, seringnya fa'ilnya juga dari domir. Makanya ana rinci ini dulu biar jenengan nggak bingung. Ini kebetulan madi, kalau mudhari'nya nanti sama prakteknya. Ngoten nggih? Paham niki? Paham langsung tes. Iya. Iya. Monggo. Pertanyaan? Tadi itu terjemahan syarib tu, ya. Nih syarib tu. Aku minum, ya. Itu segi kayak tadi bahasa Arabnya orang tua meminum kopi ya. Iya. Itu terjemahannya panjang sekali ya. Kalau terjemahan tergantung apa ya? Apakah orang yang kita ajak bicara paham apa enggak? Kalau misalkan sebenarnya nggak ada aturan baku. Yang penting yang kita ajak bicara atau yang kita ingin menjelaskan kepada dia paham apa enggak? Kalau misalnya nggak paham ya kita rinci saja. Syaribahu, mereka dua laki-laki minum, punya apa? Misalkan teh. Ya. Tapi kalau dia anak pinter, cerdas, syaribahu ini nggak usah dijelaskan, ya nggak masalah. Terjemahan tidak wajib, ya terserah, kondisional. Nah, kondisional. Intinya syaribahu fa'ilnya musanna tadi, alif musanna, siapa? Ya orang itu. Nah, gitu. Wah, berdua orang tadi. Nah. Tapi berarti ketika menyandingkan dia dengan domir mutasi, berarti nunnya itu untuk yang jamaah yang besar. Yang mana? Ini. Ya. Misalkan mereka laki-laki nih kan, mereka para laki-laki minum teh ya. Yashrobu, kan domirnya kan hu ya. Apakah yashrobuhu begitu? Ataukah yashrobunahu begitu ya? Ya bagus. Nah. Apakah yashrobunahu atau yashrobuhu begitu kan? Yang alif ini. Kalau ini nggak dihilang, memang ini aslinya kayak gini. Nah, kalau ini yashrobunahu, jadi wawunya tetap ditulis, nunnya ditulis. Nah, nunnya ditulis. Nah, kecuali ada an. Ini kan kondisinya, ini kita berbicara i'rab fi'il mudhari. Kalau nggak ada yang mengharuskan membuang nun dalam keadaan nasab atau jazm, ya disebutkan nunnya. Ketika ada an, ada lan, baru dibuang nunnya. Yashrobuhu begitu. Kalau madi nih nggak boleh dibuang-buang. Ya syaribuhu begitu. Iya, tambahin hu aja. Syaribuhu qataluhu itu tetap dipakai. Nah, tetap dipakai. Kalau isim baru dibuang misalnya. Iya, kayak musanna dibuang ya. Isim jamaah ya. Nah, jadi ini tetap Anda tekankan lagi, maf'ul bih dari domir biasanya fa'ilnya juga dari domir. Misalkan kita perintahkan dua orang depan kita minum ini kopi, ishroba. Misalkan ini ishrobahu. Nah, dua orang dan yang diminum adalah satu. Andai kan dua, misalkan, Ana bilang kepada para santri, ishrobuhuma. Seandainya cewek, ishrobnahuma. Nah, seperti itu. Nah. Iya, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini adalah maf'ul bih dari domir muttasil. Jangan perhatikan. Ini masih yang muttasil. Habis ini yang munfasil. Ini domir muttasil nih, Pak. Domir nasab muttasil ini namanya. Karena nyambung dengan fiilnya. Nyambung dengan fiil dan fa'ilnya.
Habis ini kita yang munfasil kalau paham yang ini. Nah, kalau paham, anak tes. Tes berhasil berarti lanjut ke munfasil. Nah, bismillah. Baik, langsung dites. Pak Sugeng nggih. Fiilnya masih syariba dulu. Masih pakai fiil madinya. Nanti berhasil madi mudhari. Berhasil mudhari amr. Berhasil madi mudhari amr, coba fiil lain. Ya, bertahap. Pak Sugeng. Kalian para perempuan telah minum 1 kopi. Kalian para perempuan telah minum kopi, 1 saja kopinya. Apa? Kopinya apa? Oh, kopi, iya. Karena pembahasan kita maf'ul bih, dhamir, ya. Jangan kopi qahwah atau qahwataini. Itu bukan isim dhamir. Maf'ulnya bukan isim dhamir. Nah, itu isim mu'rab. Nah, syarib, kalau hunna mereka, kalian. Syarib tuna ketemu. Iya, syarib tuna. Misalkan ustaznya balik ke kelas, tiba-tiba kopinya habis. Hanya bilang, hal syarib tuna. Nah, begitu. Hal syarib tuna. Iya. Aina qahwati. Hal syarib tuna. Nah, ustaz, uhibbul qahwah, misalkan uhibbul qahwah. Nah, uhibbul qahwah. Nah. Ya, seperti itu, syarib tuna. Lanjut. Jenengan nggih. Nah. Oh, nggih, engko. Ya. Baik. Kalian para laki-laki telah minum 2 kopi. Kalian para laki-laki, kalian ya bukan mereka ya, telah minum 2 kopi. 2 kopi. Kopinya 2. Syarib bukan mereka, kalian. Kalau syaribu mereka benar, kalian. Syarib, syarib, syaribukum. Salah, bukan kum. Kalian para laki-laki. Syariba syariba, syaribu syaribat syaribata, syaribna syaribta syaribtuma, syarib syaribatum. Syaribatum bukan syaribukum. Ya, syaribatum terus maf'ul bihnya 2 kopi. Ah, betul. Syaribatum huma. Tapi dengan catatan, orang Arab sebenarnya begitu, Pak. Syaribtum huma, tum huma itu ngomongnya katanya berat ininya apa lisannya orang Arab, sehingga setelah mim itu ditambahin waw. Syaribtumu huma ditambah waw, namanya waw isba. Waw biar monyongnya enak, biar monyongnya sempurna. Waalaikumsalam. Iya, syaribtumu huma. Tumu biar enak ngomong tumu. Kalau syarib tum, udah monyong terus dibalikkan lagi kan berat. Nah, iya orang Arab. Namanya waw isba. Itu huruf waw isba, huruf yang biar warak monyongnya. Isba itu warak. Ya, begitu. Nah. Kayak Allah mengatakan falima qataltumuhu. Falima, fa maka, lima artinya limada sama dengan 5 sama. Falima, maka kenapa kok qataltumu. Qatal asalnya qataltum. Apa qataltum? Kenapa kalian bunuh? Falima qataltumuhu. Kenapa kalian bunuh dia?
Maksudnya Bani Israel hobinya bunuh Nabi, Pak, ini bunuh. Wah, ini bangsa brengsek. Bunuh orang biasa aja seperti hancur, hilang dunia, Pak, ya. Ini orang Bani Israel, Pak. Wah, parah. Itu aja sampai sekarang, Pak, turun temurun udah disegel sama Allah hatinya gitu. Falima qataltumuhu, kenapa kalian bunuh? Ya, Nabi kita ya jelas dalam sejarah ingin dibunuh, Pak, ya. Itu falima qataltumuhu, asalnya falima qataltumhu, tapi ada waw setelahnya, namanya waw isba'. Nah, falima qataltumuhu in kuntum shadiqin, kenapa kamu bunuh dia jika kalian orang-orang yang benar. Nah, dan banyak contohnya di Al-Qur'an. ChatGPT, nah, contohkan. Hah? Wow, macamnya banyak berarti ya? Banyak. Nah, makanya membahas tentang huruf, ma'anil huruf, buku ma'anil huruf berapa jilid itu, Pak. Pengen mau ngasih huruf bongo banyak. Nah, ya. Dari alif apa aja ada ulama yang ngarang, Pak. Dan ada biasanya di kuliah-kuliah bahasa di kampus-kampus gitu. Misalkan, Pak, masuk fakultas bahasa, kalau kita PBA ya, PBA kita apa banyak. Kalau masuk ke PBA luar negeri, kuliatul lughah, ya, itu masya Allah karya mereka detail, huruf hamzah sampai iya, hamzah apa aja, huruf aja secara garis besar, huruf mabani sama ma'ani. Mabani itu huruf hijaiyah, bahan baku, huruf alif, ba, ta, sa, jim. Huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, huruf ataf, huruf jar, waw, huruf waw isba', nah, dan seterusnya seperti itu. Ya, kembali ke maf'ul bih seperti ini. Nah, jadi seperti ini maf'ul bih dari domir. Nah, Isba' di hamzah. waw isba', ya, syabi'atu, isba', asba'a, yushbi'u, isba', syabi'a. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Syabi'a yusba'u, kenyang. Tapi kalau asba'a yushbi'u, mengenyangkan. Nah, asba'a yushbi'u isba'. Nah, isba'. Nah. Ya, ini adalah maf'ul bih dari domir. Nah, maf'ul bih dari domir. Nah. Contoh fi'il lain misalkan menolong, nasor. Aku menolong mereka banyak perempuan, bahasa Arabnya. Oh, nggih, iya. Nggih. Pahlawan. Aku menolong mereka banyak perempuan. Mandi dulu. Nah, siap? Belum, nggih, pemanasan dulu. Ya. Jangan diminum, ditolong. Nah. Kalau bingung di tasrif begini, nasartuhuma, nasartuhum, terus nasartuha. Yang berubah adalah maf'ul bihnya. Jadi ini nih maf'ul bihnya ini. Huhumahum, hahumahunna, kakumakum, kikumakunna, ya kan? Ya. Nasartuhunna, betul. Nasartuhunna. Nah, aku menolong mereka banyak laki-laki. Nasartuhum. Nah, kami menolong mereka dua perempuan. Kami menolong mereka dua perempuan. Nasarnahuma. Udah bisa insyaallah. Nah, fi'il mudhari sama, Pak. Misalkan dia satu orang atau dia satu orang menolong dia satu orang, yansuruhu. Dia dua orang, yansuroni. Lebih panjang ya, yansuroni hi. Maaf, bunyinya jadi hi. Orang Arab dari yansurohu, enggak yansuroni hu, enggak enak. Ni hi ya, sekalian nyeringis.
Ada yang nanya, Ustaz, kok yansuro ni hu hi, kok enggak hu? Ya itu masalah pelafalan orang Arab ya, nggak ada. Kok enggak yansuroni hu, Ustaz? Ya itu pelafalan orang Arab ya, nggak bisa kita otak-atik. Yansuronihi. Nah, yansuronihi, ya, yang benar yansuronihi. Nah, yansuru nahu, yansuru nahu, nah, dan seterusnya. Nah, mudhari lebih ribet karena lebih panjang. Nah, intinya kembali ke tasrifan yansuru yansuroni yansuruna tansuru tansuroni yansurna. Nah. Oh, oke, fi'il mudhari. Coba tasrif yansuru dulu. Nah, yansuru di tasrif. Bisa tasrif fi'il mudhari yansuru yansuroni yansuruna. Terus tan tansuroni tansuruna tansurna. Tansuru ansuru. Iya, ansurunan. Iya, ansurun. Iya, itu tasrif fi'il mudhari'nya. Ya, tasrif fi'il mudhari'nya yang berubah-ubah fa'ilnya berdasarkan domirnya. Nah, misalkan yansuru, semua hafal? Belum hafal, nggak apa-apa, nggak hafal, memang berat untuk menghafal. Yang penting ketika membaca buku paham, oh ini yang menolong ini, oh ini yang menolong kamu lah, satu laki-laki, bisa nggak? Sambil lihat buku nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian banyak laki-laki menolong, apa bahasa Arabnya? Kalian banyak kalian tansur banyak lagi. Iya. 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 Itu tansuruna, belum ada maf'ul bih-nya ya. Kalau tambah maf'ul bih misalkan kalian banyak laki-laki menolong dia satu perempuan. Ditambah apa? Dia satu perempuan. Tambah dia, Ustaz. Iya, dia satu perempuan. Jangan dirubah tansurunanya. Tansurunaha. Iya, seperti itu. Coba dirubah. Kalian banyak laki-laki menolong mereka banyak laki-laki. Nah, buntutnya dirubah. Begitu. Tansurunahum. Tambahkan hanya tadi ubagahum. Kalau misalkan kalian banyak laki-laki telah menolong kita, dirubah apa buntutnya? Tansuru. Iya, sedang menolong. Apa bunyinya kalau menolong kami? Tansuru. Menolong kita banyak laki-laki, kita. Kalau di situ tasrif iya, tansurunana. Nah, iya, kayak asing. Iya, karena memang ya jarang dipakai ya. Tansurun biasa. Mau itu baca gak enak. Iya. Tansurunana. Jadi asalnya kan tansuruna itu kalian sedang menolong. Terus kita ini tolong berarti tansurunana. Nah,
Kalau ditasrif, tansurunahu, tansurunahuma, tansurunahum, tansurunaha, tansurunahuma, tansuruhunna, tansurunaka, tansurunakuma, tansurunakum, tansurunaki, tansurunakuma, tansurunakunna, tansurunani, tansurunana, begitu. Nah, itu Suruni. apa? Bukan tansuruni ya, kalau saya. Enggak, tansurunani, nanya jangan dibuang. Kecuali ada antan suruni. Nah, itu belum, ini masih ori ya, masih ori ini, tansurunani. Belum ada variasi. Tapi kalau dia ada variasi depannya nanti dibuang ya. Berarti dia tidak mengubah berarti posisinya. Enggak merubah. Nah, enggak merubah. Nah, itu i'rab fi'il mudhari. Nah, Jadi nunnya itu nun wiqayah ya. Maksudnya wiqayah. ada nun wiqayah. Supaya menjaga dari bentuk dari fi'ilnya itu tetap. Iya, menjaga dari jer, dari kasroh. Nah, ngoten nggih? Iya. Lagi Ustaz. Iya, mau latihan. Banyak harus dilatih, Pak. Ya. Gak masalah. Jangan dianggap pusing ya. Iya. Banyak sekali, Ustaz. Memang banyak sekali. Pusing ya, pusing ya. Tanya Pak Sugeng, Pak Sugeng. Pusingnya dulu sama sekarang lebih berat mana? Lebih berat dulu ya. Iya. Sekarang beliau sudah mulai enak ngikuti ya, insya Allah. Berbeda dari yang dulu, kayaknya yang dulu ya lebih pusing lagi kayaknya. Iya. Ya baik, ini adalah maf'ul bih dari apa? Dari domir, dan domirnya yang muttasil. Habis ini yang munfasil. Ini masih domir ya Pak ya. Domir ada dua. Memang domir memusingkan Pak. Kenapa? Dalam bahasa Arab, wanita dan pria domirnya beda. Kata ganti orang bersama, kedua, ketiga beda lafadznya. Dalam bahasa kita, kamu satu laki, kamu dua, kamu banyak, tetap kamu, nggak kama, kami, nggak ada ya. Tetap vokalnya kamu aja. Dalam bahasa Arab beda. Ada mutasil, ada munfasil. Waduh. Iya Pak. Jadi membingungkan bagi orang yang mau belajar. Nah, tapi itu bukti bahwasanya bahasa Arab memang kokoh sekali tata bahasanya. Nah, sehingga ingin merubah sebuah makna itu kan, maksud itu kan ditopang oleh sebuah bahasa dohir kan. Dengan adanya yang seperti ini ya benar-benar kokoh. Nah, baik, muttasil seperti itu. Nah, ini semua adalah namanya domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil. Di buku domir muttasil begitu saja. Maksudnya di situ domir nasab muttasil. Nah, namanya domir nasab muttasil. Monggo. Yang surulihi tadi enggak? Gimana? Yang surulihi. Yansuroni. Baik, yang ini dulu. Coba jangan tasrif. Yang suroni bisa sampai ansuru bisa. Yansuru coba. Yansuru. Yansuroni. Ya. Yansuruna. Yansuruna. Terus tansuroni. Yansurna. Terus tansuru. Tansuruna. Terus anti tansurina. Tansuroni. Antuna. Tansurna. Saya ansuru. Nansuru. Ya. Itu berubah-ubah jadi 14 ya, karena perbedaan pelakunya. Baik, sudah anak anggap antum paham. Hafal lihat saja. Itu kan perubahan fi'il mudhari ya. Pelakunya yang terbuat dari domir ya kan ya. Iya. Nah, ini tadi contohnya adalah kalian atau mereka dua laki-laki yang suroni. Begini tadi.
Mereka dua laki-laki yansuroni. Ya. Nah, mereka dua laki-laki menolong dia satu laki-laki. Tambahkan hi. Yansuronihi. Tapi penulisannya digabung nanti. Nah, begini. Yansuronihi. Nah. Jadi mereka dua laki-laki menolong satu laki-laki. Nah, dia. Nah, Menolong dia lagi. iya. Dan ini banyak sekali Pak ya. Kalau pengen direng-reng, ChatGPT Pak. Nah, sebutkan bahasa Arabnya ini. Nanti keluar. Mereka dua laki-laki menolong dia laki-laki. Iya, berapa jumlahnya? Satu. Satu. Dia satu laki-laki. Iya, ini maf'ul bih-nya ini. Oke. Coba saya tes satu saja. Mereka banyak laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Yang suruh mereka banyak laki-laki. Bunyinya? Yang suruh Bagus. Mereka banyak laki-laki menolong kita. yang suruh nanam. Begitu. Mereka banyak laki-laki menolong kalian banyak laki-laki. Yang suruh Kum. Bagus. Menolong kalian banyak kali. Mereka banyak laki-laki menolong kalian banyak perempuan. yang suruh Kalian banyak perempuan. kalian dari sama kan? Hah? Kalau kum lanang. Yang suruh nakum itu lanang kumnya. Tapi kalau wedok, hah? Kunna. Yang suruh nakunna. Yang suruh nakunna. Yang suruh nakunna. Nah. Baik, lanjut ke maf'ul bih yang dhamir munfasil ya. Insyaallah lebih mudah ini. Cuman peletakannya di belakang, di depan. Dhamir nasab mutasil bunyinya adalah ini. Yang akan menjadi maf'ul bih ya. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, sampai iyaya, iyaya, iyana. Ini adalah dhamir nasab munfasil. Ini dhamir satu kesatuan. Jangan pahami hunya saja, salah. Dhamirnya adalah alif ya, alif hu. Ini satu kesatuan dhamir. Ini yang akan menjadi maf'ulun bih. Ini akan menjadi maf'ul bih. Nah. Cara meletakkan ini, Pak. Nah. Nih, misalkan syarib tu iyahu. Dalam bahasa Arab, misalkan aku minum itu satu teh ya, hunya iyahu. Syarib tu iyahu. Ini dalam bahasa Arab nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi syarib tu iyahu nggak boleh. Bolehnya syarib tuhu. Paham? Yang tadi kita pelajari. Nah, syarib tu iyahuma nggak boleh. Syarib tuhuma. Paham? Nah, misalkan
nasortu iyahu nggak boleh. Bolehnya nyasi nasor tuhu. Nah, nasortuna bener. Nasortu iyana nggak boleh. Jadi harus pakai yang domir muttasil. Harus pakai yang domir muttasil. Nah, itu ada di bait syair Alfiyah itu. Nah, mana kira anak ya. Nah, ada yang nanya, lah gimana Pak Ustadz? Kalau pengen pakai ini, caranya kalau pengen pakai ini, ininya taruh belakang. Ininya taruh belakang. Begini. Iyahu syaribtu. Begitu. Terjemahnya sama Pak dengan syaribtuhu nih. Kalau ingin pakai domir munfasil iyahu, maka fiilnya di belakang, maf'ul bihnya di depan. Nah, iyyaka na'budu. Enggak boleh na'budu iyyaka, aku menyembahmu wahai Allah. Enggak boleh na'budu iyyaka. Bolehnya na'buduka. Pengen pakai iyyaka, taruh depan iyyaka na'budu. Seperti itu. Nah, ini adalah maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih ini fi mahli nasb. Enggak ada. Ya ini berjumlah 14 ini. Iyahu, iyahuma, iyahum sampai iya ya, iya. Nah. Seperti itu. Wajib bisa ya? Hah? Hukumnya wajib ya, posisikan muqaddam. Iya, harus muqaddam nanti. Pengen taruh di belakang bisa, habis ini. Yang penting paham ini dulu. Nah. Jadi misalkan aku menolong kalian, pengen pakai yang domir munfasil. Kalau munfasil, kalau mutasil kan nasortukum, ya kan? Nasortukum. Nggak boleh nasortu iyakum. Aku pengen pakai iyakum, ya bisa. Iyakum nasortu, begitu. Nah, begitu. Artinya sama, Ustaz. Hah? Artinya sama, tapi maknanya beda. Nah, maknanya lebih kuat ya. Hanya kamu yang aku tolong. Nah, Berarti lebih memaknai seperti itu Ustaz ya? Hanya ya berarti. iya, jadi lil hasr dalam bahasa balaghah, dalam bahasa sastra Arab namanya lil hasr. Jadi hanya dia, hanya kamu, hanya saya. Makanya hanya padamu lah kami menyembah. Terjemahin begitu. Asalnya kami menyembahmu. Akhirnya Allah iya kan na'budu. Makanya Abu Jahal sangat paham bahasa Arab, Pak. Abu Lahab itu Abu Lahab itu karena sombong, Pak. Berarti kesimpulannya semua yang domir munfasil nasor memiliki maknanya hanya. Iya, lil hasr. Iya, masalah terjemahan monggo gimana dalam bahasa Indonesia. Yang penting itu lil hasr. Lil hasr itu pembatasan hanya kepada maf'ul bih, itu fiil ditujukan. Wa iyaya fa'budun kata Allah. Wa iyaya fa'budun. Fa'budun di sini fiil amr. U'budun, ada ketambahan fa di situ. U'budun. Hanya kepada kulah fa'budun, maka sembahlah. Hanya sembahlah aku, gitu maksudnya. Wa iyaya farhabun. Nah, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa ini? Nah, masalah bisa nomor 2 yang penting paham dulu. Ya. Paham, alhamdulillah. Nggak hafal, nggak, apalagi hafal nanti. Wah. Hafal itu kalau santri masih ujian hafal mereka. Hah? Iya, huma uhibbu iya. Hanya mereka berdua yang aku sayang. Nah, makanya kalau jangan bilang iya ki uhibbu, misalkan bilang ke istrinya iya ki uhibbu, kalau istrinya paham bahasa Arab ya malah pekel-pekel lah ya kan. Oh, hanya kamu yang aku sayangi ya kan. Terus tadi apa yang disampaikan? Iya huma uhibbu ya. Orang tahu kan bisa dipakai. Ini masuk ke sini nanti Pak Sugeng yang nanya nanti ini. Siapa ya? Ada dari saya. Ya mungkin anaknya 2 Pak. Ya seperti ini. Ya huma uhibbu. Ya.
hanya mereka berdua yang aku sayang. Seperti itu. Berarti kalau pada istri, Hah? Iya uhib. Nah, apalagi pengen lebih kuat, iya ki uhibbu, pakai taukid. berarti dua tahun. Iya taukid kan? Pengen cepet kuat lagi, wallahi. Oh. Tapi kalau jangan berbohong nanti ini sumpah, nanti jangan harus kafarah sumpah. Ya jangan ada yang lain, waduh, ini harus kafarah sumpah. Hah? Sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ya. Iya, dalam bahasa Arab ada namanya sumpah palsu. Mereka sering keceplosan, sering ngomong wallahi padahal bukan maksudnya sumpah ada bahasanya dalam fikih. Itu nggak ada apa konsekuensi kafarah. Tapi kalau sumpah asli terus dia nggak penuhi selama sumpahnya bukan sumpah yang dosa, bahaya. Nah, kafaratul aiman lumayan Pak ya. Nah, membebaskan budak, gak ada budak sekarang ya. Ngasih makan berapa? 60 lumayan Pak ya. Seporsi 20 kali 60 lumayan. Kalau berlakunya ini sama berlaku semua terhadap ilmu doa apa ilmu amal juga boleh? Boleh. Misalkan kayak tadi. Misalkan kan begini ini. U'bud itu beribadahlah, ya. U'budhu, ibadahilah dia, sembahlah Allah maksudnya ya. U'bud. Nah, iyahu u'bud. Nah, hanya dia yang sembahlah, hanya dia. Nah, Sembahlah hanya dia. ya, sembahlah hanya dia. Hanya dia yang sembahlah, hanya dia. Nah, terus ini dijama u'budu. U'budu. Dalam Al-Qur'an ditambah fa maka. Terus iya ya wa iya ya fa'budun. Nah, fa'budu. Kalian sembahlah kalian hanya Allah. Itu Al-Qur'an. Nah, makanya Abu Jahal paham sekali nih, wah alinah mereka. Paham sekali. Maf'ul bih. Nah, kata Allah, iya dalam Al-Quran, hanya akulah yang kalian sembah. Nah, sembahlah hanya aku. Nah, makanya ini lil hasar. Makanya nggak ada lakum dinukum jadinya Pak. Nah, yo setahun kita nyembah Tuhanmu, yo setahun depan kita nggak bisa. Wah iya ya Pak, budu. Apalagi lagi la ilaha illallah gitu. Jadi sudah seperti itu Pak. Nah, sayangnya sekarang kita orang Islam nggak paham. Nggak paham. Misalnya kita menambahkan, mohon maaf agamanya menambahkan ini kan ada maknanya hanya ya. Kalau menambahkan sungguh dan pakai inna di depan bisa. Inna di mana? Ya sungguh hanya kepada. Kalau inna itu masuk kepada mubtada khobar. Nah, Berarti tidak masuk di sini. nggak bisa. Nah, Kalau ini domir, ini kan domir masih posisinya. domir munfasil ya. Saya karena domir munfasil bisa khobarnya adalah khobarnya juga. Iya, di sini meskipun domir, tapi dia sendiri itu terjatuh pada jumlah fi'liyah. Nah, ya kan jumlah fi'liyah. Nah, baik, satu lagi. Habis ini anak nggak bisa lanjutkan. Sudah paham ini enggak? Insya Allah paham. Tinggal banyak praktek ya. Sering praktek semakin teruji. Kayak lading ya, pisau ya. Mungkin agak berkarat dikit ya. Diasah terus, lama-lama tajam insya Allah. Nggak mungkin Pak lading dari besi diasah terus bisa tajam, apalagi kita. Nah, intinya sering diasah ya. Sering asah. Nih, ada yang bertanya, Ustaz, ingin pakai ini tapi tetap di belakang. Ya, kalau ini kan di depan ya kan? Iya, huma uhibbu, kata Pak Sugeng, hanya mereka berdua yang aku sayangi. Mana orangnya? Dua ya, dia punya dua. Ya. Ya. Biar nyambung. Kalau ini kan kayaknya nyambung banget lah, maknanya meresap. Ya kalau
kaum wanita saya nggak berani ngomong ini, bahaya. Nggak masuk nanti. Bahaya. Nih, ada pertanyaan, gimana pengen pakai ini tapi di belakang? Nah, caranya adalah, jadi ini depan, ini di belakang ya. Nah, caranya adalah dikasih nafi sama istisna, dikasih ma atau la sama illa. Ma uhibbu illa iyahuma, aku nggak suka kecuali mereka berdua. Ya sama, mereka berdua yang hanya aku sukai, sama. Pakai nafi sama istisna. Makanya nafi sama istisna itu memperkuat, Pak. Ya. Hah? Bisa lan, kalau ininya mudhari. Lan uhibba illa iyyahu. Lam uhibba. Tetap nanti ujungnya pakai illa ya. Hah? Berarti kalau Iya, harus ada illa. Nah, Kalau begitu apa bikin mati ya? bikin madi berarti ma ahbabtu. Ahabba kalau madinya ahabbu, ahbabtu ahbabna, ma ahbabtu illa. Nah, seperti itu. Begitu. Ma ahbabtu illa iya. berarti memang yang faktornya memang seperti ini Ustaz ya, yang masih ya. Kalau ini kan kita menambah apa namanya, semacam ada pengecualian jadi agak. Iya. Tapi kalau umumnya ini ya. Iya, seperti itu. Rumusnya gitu. Rumusnya. Mauhibbu illa, jangan lupa illanya. Karena kalau mauhibbu iyahuma jadi nggak suka. Loh, iya. Kalau ingin suka, jangan pengen apa, pengen. Iya. Pengen romantis malah. Malah sakit hati ya nanti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.